Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan menghitung besarnya resiko dalam suatu investasi. Dalam suatu investasi, seorang manajer keuangan harus mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang akan dihadapi dalam mengambil keputusan suatu investasi. Nah, dalam perhitungan aliran kas, kita nanti akan menghitung adanya kemungkinan realisasi aliran kas yang dihasilkan, kemudian apakah ada besarnya penyimpangan yang akan kita hitung nanti dengan menggunakan standar penyimpangan atau standar deviasi. Nah, kita langsung saja menghitung resiko aliran kas. Nah, kita akan menghitung yang namanya aliran kas rata-rata atau aliran kas yang diharapkan dengan rumus adalah R rata-rata sama dengan sigma Rn dikali Pn. Nah, Rn ini adalah aliran kas yang masuk dan Pn adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, kita lihat di sini adalah terdapat dua proyek investasi, yaitu proyek Sierra dan proyek Gamma. Kita akan menghitung besarnya aliran kas yang masuk, besarnya rata-rata yang terjadi dari proyek Sierra dan proyek Gamma. Kemudian kita akan menghitung besarnya penyimpangan sehingga akan kita tahu proyek manakah yang layak untuk dilakukan investasi. Dapat kita lihat di sini ada dua proyek yang akan kita hitung ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya, mau investasi nih, ada dua pilihan. Nah, kira-kira kita akan menghitung mana yang akan layak untuk kita lakukan investasi. Nah, di sini sudah ada dua proyek. Kita akan menghitung, tadi rumusnya adalah R rata-rata sama dengan sigma. Sigma itu berarti nanti kita akan menjumlahkan total keseluruhan. Sigma dari probabilitas dikalikan dengan aliran kas. Ya, aliran kas dikalikan dengan probabilitas atau R real dikali dengan PN tadi ya. Nah, kita akan menghitung aliran kas yang masuk pertama adalah 20.000. Kemudian kita kalikan dengan probabilitas adalah 0,6 sehingga didapat 20.000 dikali 0,6 adalah 12.000 ya ini. Nah, ini untuk proyek Sierra. Kemudian kita teruskan sampai ke bawah ya. 0,65 kali 25, 0,75 kali ini sampai ke bawah. Nah, inilah hasil yang didapat. Nah, kemudian kita sigma atau kita jumlahkan. Maka untuk rata-rata proyek Sierra jumlahnya adalah 80.500. Kemudian kita juga akan mencari rata-rata proyek Gamma. Cara yang sama, yaitu aliran kas dikalikan dengan probabilitas. 15.000 dikali 0,45 maka didapat 6.750 dan seterusnya sampai ke bawah. Baru kita jumlahkan. Maka hasil yang didapat untuk proyek Gamma rata-ratanya adalah 55.000. Jadi untuk pertanyaan A yang ditanya adalah rata-rata proyek Sierra tadi adalah 80.500 dan rata-rata untuk proyek Gamma maka didapat hasilnya adalah 55.000. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua. Standar deviasi atau dari proyek Sierra dan proyek Gamma. Jadi berapa besarnya penyimpangan yang terjadi dari proyek Sierra dan proyek Gamma. Nah, kita akan menghitung besarnya risiko ya atau besarnya penyimpangan yang akan terjadi. Nah, apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah besarnya penyimpangan atas aliran kas yang terjadi sesungguhnya dengan aliran kas yang diharapkan. Nah, rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar sigma R dikurang R rata-rata, kemudian kita kuadratkan dikali dengan PN. PN tadi ingat adalah probabilitas, R ini adalah aliran kas yang masuk, dan ini adalah aliran kas yang diharapkan. Nah, semakin besar penyimpangan, berarti semakin tidak layak untuk dilakukan investasi pada suatu proyek. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang B. Nah, rumusnya tadi adalah R dikurang R rata-rata, kemudian dikuadratkan dikali dengan dikali dengan probabilitas, baru nanti jumlahnya kita akarkan ya. Maka kita akan mencari terlebih dahulu R real kita kurang dengan R rata-rata. Untuk proyek Sierra ya, yang ini tadi yang hasilnya 80.500, maka kita kurangi dulu, tadi kan rumusnya R real dikurang R rata-rata, maka 20.000 dikurang R rata-rata untuk proyek Sierra tadi adalah 80.500, berarti 20.000 dikurang 80.500 adalah minus 60.500. Ini merah karena dia hasilnya minus ya. Berikut seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah didapat
maka tadi kan rumusnya adalah pangkat 2, kita kuadratkan. 60.500 pangkat 2 atau 60.500 dikali 60.500 hasilnya adalah 3.650.000. Nah, kita lakukan seterusnya sampai ke bawah ya, kita pangkatkan. Nah, karena negatif dikali negatif kan hasilnya jadi positif ya. Nah, kemudian rumusnya tadi adalah R dikurang R rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitas. Nah, probabilitas yang mana? Nih, yang probabilitas proyek A ya, Sierra ya, karena kita bicara dulu untuk mencari standar deviasi untuk proyek Sierra. Maka kita cari terlebih dahulu. Tadi sudah sampai sini, kita pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan probabilitas. Probabilitas untuk proyek Sierra. Berarti 3.660.250.000 dikali dengan 0,6. Maka didapat hasilnya adalah 196.150.000. Berikutnya kita terus sampai ke yang keempat ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Nih, dari hasil tadi, dari hasil pangkat 2 dikali dengan probabilitas, maka didapat hasil sekian, kemudian kita jumlahkan. Sehingga jumlahnya adalah 7.870.712.500. Baru kita akarkan, kita cari akarnya. Akar dari 7.870.712.500 kita akarkan, maka hasilnya akan didapat adalah 88.717. Nah ya. Nah, dengan langkah yang sama kita juga mencari standar deviasi dari proyek gamma. Kita cari dulu, tadi kita ambil aliran kasnya di sini 15.000. Nih ya, kita salin. Kemudian dikurang dengan R rata-rata, tadi kita dapat R rata-rata proyek gamma adalah 55.000, sehingga kita kurangi R dikurang R rata-rata, 15.000 dikurang 55.000 hasilnya ada negatif 40.000 rupiah ya. Kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita kali dengan probabilitas. Caranya sama dengan proyek Sierra tadi. Kemudian hasilnya adalah sekian. Kita akan jumlahkan. Jumlahnya kemudian kita akar ya. Nih. Nah, ini didapat adalah 2.416.250.000. Kemudian kita akarkan dan hasilnya adalah 49.155. Sehingga kita dapat besarnya standar deviasi dari proyek Sierra adalah 88.717. Kemudian standar deviasi proyek gamma adalah 49.155 rupiah. Sehingga pertanyaan yang ketiga adalah mana standar yang lebih layak untuk dilakukan investasi. Kita lihat bahwa standar deviasi proyek Sierra lebih besar daripada proyek gamma ya. Sierra lebih besar daripada proyek gamma. Sehingga pernyataan tadi bahwa semakin besarnya penyimpangan maka dia tidak layak. Maka yang lebih besar adalah proyek Sierra, maka proyek Sierra tidak layak untuk dilakukan investasi. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan latihan soal nomor 1 tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.